Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bestie Boy and Bestie Girl, apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini Talk Dong beserta jajaran direksi akan membahas sebuah film yang berjudul The Twin. The Twin adalah film horor psikologis yang mengisahkan keluarga asal Finlandia yang dibintangi oleh Teresa Palmer, Stephen Cree, Barbara Martin, dan Tristan Ruger. Dan sebagai pengatur jalan cerita atau sutradaranya dipercayakan kepada Charlie Mostonen yang diproduksi oleh Dawn Films yang didistribusikan oleh Shudder. Susah banget lah nyebut namanya, pasti laku. Sebuah keluarga mendapatkan hal yang sangat menyedihkan setelah salah satu anak kembar mereka tewas akibat kecelakaan. Karena hal ini, sang ayah yang bernama Anthony dan juga sang ibu yang bernama Rachel bersama satu anaknya memutuskan pindah rumah agar bisa menenangkan dirinya setelah kejadian tragis yang mereka alami. Keluarga ini pindah rumah ke sebuah desa yang berada di wilayah Skandinavia. Seiring berjalannya waktu, keanehan dan kejanggalan mulai muncul. Ternyata keanehan muncul karena diawali seorang ibu yang merasa kehilangan atas anaknya, sehingga ada suatu khayalan dan harapan yang terjadi tanpa disadari dengan kemunculan sosok iblis yang menjadi jawaban atas rasa kehilangan itu. Yuk Besti, ini dia alur ceritanya dan check in dong. Scene pertama, kita melihat momen duka terlihat dari Rachel sedang menjerit histeris di rumah sakit karena kecelakaan yang menewaskan anaknya yang bernama Nathan. Setelah kejadian ini, Rachel terlihat banyak melamun dan menyendiri. Ini dia kembarannya Nathan, yaitu Elliot yang sedang duduk sendiri di ayunan dengan raut wajah cemberut, seperti saat ingin jajan ke Alfa tapi tidak diperbolehkan oleh orang tuanya. Macam mana lah. Inilah sang bapak yang bernama Anthony. Layar berpindah saat Anthony dan Rachel bertemu si Amang yang tidak disebutkan namanya dan juga tidak dijelaskan sedang membahas apa. Tapi yang jelas di sini terjadi penandatanganan yang kemudian dilanjutkan dengan perpindahan Anthony dan keluarga ke salah satu desa terpencil di Skandinavia. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan banyak kulihat orang yang marojok. Sekian. Tibalah keluarga ini di rumah barunya yang sedikit horor kalau menurut aku. Kalau di Indonesia mah tempat-tempat seperti ini teh pasti dibilang angker. Dan jangan main kesini lah, nanti kesambet macam mana lah, hari-hari lah, kesambet lah. Terjadilah percakapan yang berisi perbucinan antara sang suami dan istrinya. Sebuah percakapan berisi tentang sebuah rasa kasih dan sayang yang sangat begitu besar yang diberikan Anthony untuk Rachel. Tapi semua momen bucin berakhir karena Rachel teringat sosok Elliot yang dari tadi pergi ke belakang, tapi tak balik lagi lah, macam mana lah. Rachel berkeliling melihat-lihat isi rumah barunya, kemudian tak sengaja melihat foto sang anak yang sudah meninggal. Rachel sedikit melamun, lalu kemudian datang Anthony dan bilang jika rumah ini dulunya bekas restoran lokal. Dengan sedikit wajah judes, si Rachel pergi mencari Elliot ke lantai atas. Kalau aku yang disuruh tinggal di tempat ini, mana mau lah. Daripada di sini, saya lebih baik tinggal di apartemen Kalibata City dong. Tambahan ya Besti, kalau di film ini dari menit awal hingga pertengahan kalian gak akan pernah nemuin hal aneh. Karena di film ini alurnya dibuat pelan di awal dan sedikit menguras otak di akhir. Tapi saya suka lah. Macam mana lah, hari-hari tanpa uang tanah bisa lah. Lanjut. Malam pun tiba di mana Rachel sedang menemui anak tersayang untuk mengucapkan selamat bobo. Tapi di sini Elliot bertanya kepada Rachel apakah ayah dan ibu mencintaiku sama seperti kalian mencintai Nathan. Tentu saja Rachel menjawab iya. Elliot bertanya kenapa kita meninggalkan Nathan di tanah. Rachel menjawab kalau Nathan sedang ditanam lah. Sebentar lagi akan berbuah jadi ubi lah, macam mana lah. Lanjut. Rachel bilang kepada Anthony jika Elliot menginginkan dibuatkan kamar untuk Nathan.
Namun Anthony menolaknya dengan alasan untuk apa mereka pindah ke sini kalau masih mengingat tentang mantan. Maksud saya Nathan. Jadi maksud Anthony mereka pindah ke sini karena mereka ingin mencoba move on dari kejadian itu. Jika mereka membuat kamar untuk Nathan, sama halnya dengan terus-menerus mengingat kejadian itu. Saat sedang tidur, Rachel bermimpi melihat proses pemakaman. Dia terbangun dan bercerita kepada suaminya kalau dia melihat proses pemakaman Elliot. Kemudian dia bobo lagi lah. Masih ngantuk lah. Pagi telah tiba di mana mereka sedang menguburkan seluruh barang peninggalan Nathan. Asli ini film bagus sekali, saya sangat suka lah. Tapi apalah daya donat Ciko pun saya belum rasakan, sedih lah macam mana lah. Tanah sayang lah sama donat Ciko pun. Lanjut. Layaknya aktivitas keluarga pada umumnya, saat Rachel sedang menjemur dia mendengar Elliot berbicara layaknya dia sedang bermain bersama temannya. Rachel mencoba menemui Elliot di kamarnya, namun Elliot malah menutup pintu kamarnya dan menyuruhnya keluar. Tibalah di mana pesta penyambutan atau ucapan selamat datang untuk Anthony dan Rachel. Anthony memperkenalkan lelaki yang mengurusnya kepada Rachel kurang lebih seperti angkat bapak. Datang wanita sambil uring-uringan tidak jelas. Wanita ini bernama Helen. Helen berkenalan dengan Rachel. Entah Helen ini siapa dan pembicaranya mengarah kemana, tapi yang jelas orang-orang di sekitar seperti tidak suka dengan kehadirannya. Lalu Helen mengajak Rachel melihat keindahan tempat ini dari luar. Terjadilah percakapan yang membuat kita tahu jika Anthony adalah seorang penulis dan Rachel sendiri merupakan seorang fotografer bangunan. Tak selang berapa lama Rachel bilang jika dia harus kembali ke anaknya, tapi Helen sedikit menahannya dengan bilang kalau Helen tidak gila seperti yang orang lain bilang. Karena Helen memaksa, akhirnya Rachel mengikutinya dan duduk di tempat itu. Seketika Helen memegang tangan Rachel, lalu berkata kalau dia memimpikan anaknya yang telah membuat keinginan pada saat dia menyentuh batu itu dan keinginannya sudah dikabulkan. Tak selang berapa lama, Anthony memanggilnya, kemudian Helen memberikan kartu nama kepada Rachel. Siapakah sosok Helen ini dan apakah maksud dia? Entahlah, saya tanpa paham, tanpa tahu juga lah. Tapi yang saya rasakan hanyalah lapar lah. Macam mana lah, hari-hari lapar terus lah. Lanjut, layar berpindah di mana kita diperlihatkan dengan bentuk ayunan yang disebut ayunan pernikahan, yang katanya tradisi menurut warga sekitar. Anthony juga bilang kalau selama menikah dia belum pernah memberikan perayaan seperti ini. Rachel dan Anthony segera menaikinya. Di sini sepertinya Anthony marahan sama anaknya, karena dari awal film dimulai, aku belum melihat Anthony berdialog dengan Elliot. Tapi kita jangan terlalu kepo lah sama urusan keluarganya Anthony lah. Ayunan pun didorong tanpa perasaan oleh orang-orang ini hingga membuat Rachel ketakutan, tapi gak sampai ngompol. Pada saat histeris, dia melihat Elliot pergi dan tak selang berapa lama Rachel pingsan. Lanjut, malam pun tiba. Terjadilah perselisihan kecil karena kejadian tadi. Rachel merasakan ada hal aneh atas perilaku dan tingkah Elliot. Karena Elliot tidak menjawab saat ditanya dari mana, Rachel teringat dengan ucapan Helen, tapi Anthony bilang tidak perlu mendengarkan ucapan Helen. Anthony bilang ini adalah proses move on dari semua kejadian itu dan seharusnya mereka membuang apapun itu yang berhubungan dengan Nathan. Rachel meminta Anthony untuk memperhatikan dan mengajak Elliot bermain. Anthony pun mengiyakan permintaan Rachel. Rachel bermimpi dia melihat kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu. Kemudian dia terbangun karena haus dan mencari kulkas titik. Dia minum lalu terjadilah. Tanah ada nyamuklah di sana. Tak seperti di sini lah. Kemudian Rachel melihat Elliot berada di pagar luar. Tak menunggu lama,
Rachel mengejar namun Elliot sambil meyakinkan dirinya kalau itu hanya mimpi. Jadi di sini Rachel mengalami mimpi di dalam mimpi. Sekarang Rachel baru bangun beneran dan bergegas ke kamar Elliot. Rachel melihat Elliot ada di tempat tidur Nathan, kemudian dia memindahkannya, tapi Elliot bilang kalau dia itu Nathan bukan Elliot karena Elliot sudah pergi. Anthony membawa Rachel dan Elliot ke dokter. Dokter bersabda karena kejadian yang mengakibatkan tewas anaknya telah membuat perubahan besar kepada keluarga mereka yang membuat psikologis mereka terguncang. Dokter menjelaskan jika Elliot adalah cerminan dari rasa takut kehilangan yang Rachel alami. Dokter meminta Rachel untuk tenang, tapi Rachel malah marah dengan dalih jika dia hanya ingin mengobati anaknya bukan dirinya. Tak selang berapa lama Rachel pergi. Film di sini semakin menarik dan membuat penasaran. Lanjut, Rachel mendatangi Helen tentang apa yang sempat dia bilang tentang anaknya pada saat pesta. Helen menceritakan jika budaya di sini masih sangat kental dan kuat terhadap pagan, dan ini ada hubungannya dengan Elliot. Pagan sendiri adalah sebuah kepercayaan atau praktik spiritual, penyembahan terhadap berhala. Kurang lebih seperti itulah. Lanjut, Helen menceritakan kalau anaknya telah membuat permintaan dan telah dikabulkan. Helen juga bilang kalau anaknya akan dibawa oleh dia. Karena risih dengan perkataan Helen, Rachel pun pulang. Keesokan harinya, Helen menemui Rachel kembali untuk menceritakan tentang kisah hidupnya dan alasan Helen berbicara seperti kemarin. Helen adalah istri dari seseorang korban iblis. Pada awalnya Helen sama seperti Rachel yang tidak percaya dengan apa yang suaminya ceritakan. Di sini aku masih bingung tentang bagaimana Helen bisa bermimpi tentang Elliot dan bagaimana dia bisa mengetahui permasalahan keluarga Rachel. Karena dari awalnya tidak diceritakan secara jelas. Intinya Helen menurut aku karakter yang tidak jelas mau dibawa kemana. Dari sini Rachel mulai memberanikan diri untuk mencari tahu dengan awal memotret Elliot yang sedang bermain di ayunan. Tapi saat Rachel memotret Elliot marah kepadanya karena Elliot tidak ingin dirinya dipotret. Di tengah malam dan saya tidak tahu ini jam berapa, Elliot membangunkan Rachel. Elliot bilang jika Nathan ingin menemuinya. Pada saat yang bersamaan, Helen sepertinya sedang bermimpi dan berkata jangan keluar. Layaknya seorang dukun, Elliot menyalakan lilin dan menyuruh ibunya diam dan berkonsentrasi. Lalu menatap cahaya lilin dalam cermin. Perlahan namun pasti, Elliot coba memanggil Nathan lalu menyuruh ibunya mengangkat cermin dan melihat Elliot dalam bayangan cermin. Saat melihat Elliot, Rachel terkaget saat melihat mainan itu. Masih ada di tangan Elliot padahal mainan itu sudah ia bakar waktu sore tadi. Saat semua terjadi dan sosok tangan hitam mencoba menyentuh Rachel, Rachel kaget dan membuang cermin hingga Anthony bangun dan sudah berada di belakang Rachel. Orang-orang yang berada di pesta pun berkumpul di rumah ini. Lalu Anthony bilang kepada Rachel kalau orang-orang ini hanya menginginkan Elliot. Elliot diberikan kepada mereka maka Nathan akan kembali kepada Rachel dan Anthony. Saat Elliot tiada dan Rachel mencoba mencarinya namun dengan gotong royong, orang-orang ini mengurung Rachel dan menyuntiknya dengan obat cacing hingga Rachel tak sadarkan diri. Siang pun tiba. Rachel mengambil dan melihat hasil cetakan fotonya Elliot. Alangkah kagetnya dia saat melihat dalam foto itu tidak ada Elliot melainkan hanya ayunan saja. Dengan penuh tanda tanya, Rachel mendatangi rumah Helen dan menceritakan semua kepadanya. Rachel pun mengajak Helen ke rumahnya untuk melihat Elliot. Dalam perjalanan, Rachel menceritakan tentang kejadian dia pingsan. Rachel menjelaskan jika Anthony sudah melakukan pertukaran antara Nathan dan Elliot. Helen hanya terdiam dan tersipu malu saat mengetahui itu.
Helen terdiam dan bilang jika dia sudah buta karena tidak bisa merasakan kehadiran anak kembarnya. Helen bilang jika itu salah satu cara kebangkitan iblis. Satu anaknya mati untuk menjadi daging dan Elliot kemungkinan akan dikorbankan untuk proses kebangkitan. Setibanya mereka di rumah Rachel bergegas mengajak Helen ke kamar Elliot. Saat membuka pintu kamar, Rachel langsung mengenalkan Helen kepada Elliot dan begitu pun sebaliknya. Tapi Helen terdiam sejenak dan mengatakan jika di sana tidak ada siapa-siapa dan dia juga bilang kalau Rachel sakit. Saat mereka keluar, di luar sudah banyak orang, lalu kemudian mereka memegangi Helen dan Rachel. Kesel banget lah sama si Anthony yang tega lakukan itu sama istri dan anaknya. Udah gitu masih heran lah sama ucapan Helen yang bilang jika Rachel sakit. Kesel lah pokoknya mah. Rachel terbangun dalam keadaan di sekelilingnya banyak orang yang menggunakan baju seperti sekte. Salah satunya juga itu Anthony. Rachel melihat Anthony akan mengorbankan Elliot dengan memenggal lehernya. Bapak gak ada akhlak lah, masa anak sendiri dikorbankan lah. Emang anjir, greget banget lah macam mana lah. Kemudian darah Elliot dimasukkan ke dalam wadah oleh si Nini dan kemudian meminumkannya kepada Rachel. Seketika perut Rachel kekurubukan dan si Emma menggambar lingkaran di atas perut Rachel. Setelah itu mereka membuang Rachel ke dalam danau. Tega banget lah. Rachel terbangun dan mendengar Elliot memanggilnya. Elliot bilang jika dia kepanasan. Saat Rachel keluar, Rachel mendengar percakapan Anthony yang membahas sesuatu. Rachel menemukan Elliot yang berada di dalam peti dan siap untuk dikorbankan. Tak menunggu lama, Rachel membawa Elliot pergi dari sana. Saat Rachel berlari, Anthony melihatnya dan langsung mengejarnya. Terjadi adegan kejar-kejaran antara Anthony dan Rachel dan Elliot. Kemudian muncul orang yang tidak tahu dia datang dari mana. Menurut aku mah orang-orang yang gak jelas kayak gini tuh lebih horor lah daripada film Kuntilanak 3 lah. Tapi lebih hororan karena punya uang lah. Tolos ya, si Anthony gak ada hati, gak ada otak, macam mana lah. Dia begitu sama keluarganya. Emaknya Malin Kundang datanglah dan kutuk si Anthony ini. Gede banget lah aku lah. Tapi untung Rachel mampu membalikan situasi dan saat dia akan memukul kepala Anthony dengan batu, Rachel masih bisa kontrol dirinya. Bagus sekali Rachel, mungkin dia sadar kalau nasi di penjara emang gak enak lah. Yuk lanjut guys. Aku kaget mendengar cerita Anthony yang menjelaskan jika tidak ada anak kembar. Rachel dan Anthony hanya punya satu anak yaitu Nathan yang sudah meninggal saat kejadian itu. Elliot itu tidak nyata, Elliot hanya hayalan Rachel saja. Anthony menjelaskan jika waktu itu dirinya mabuk dan Rachel marah kepadanya terus meninggalkannya. Rachel tidak sadar kalau Rachel membawa Nathan lalu terjadilah kecelakaan itu. Jadi di sini hanya Rachel saja yang bisa melihat Elliot dikarenakan Elliot adalah gabungan emosi Rachel antara rasa bersalah, kerinduan, harapan, dan kasih sayang kepada anaknya Nathan. Emosi itu muncul menjadi satu yang membuat sosok Elliot hadir dalam bayangan Rachel sebagai anak kembarnya. Pantas saja dari awal cerita tidak ada satupun orang yang berdialog dengan Elliot selain Rachel. Helen mengatakan Rachel sakit saat dia mengenalkannya dengan Elliot, dan juga pantas Elliot tidak ada dalam foto. Tapi Elliot dalam penglihatan Rachel memang jelas adanya dan Elliot terus-menerus meyakinkan Rachel jika Elliot nyata.
Perselisihan ini berakhir dengan kematian Anthony yang mencoba meyakinkan kalau Elliot itu tidak nyata. Film berakhir dengan proses pemakaman Anthony. Oke, film pun tamat. Filmnya sangat menarik di mana kita akan tertipu dengan sosok Elliot yang tidak nyata. Padahal dalam cerita tidak ada satupun orang yang berdialog dengan Elliot. Pokoknya saya tertipu deh ya, mungkin karena ini film memang bertema psikologis. Sinematografi bagus dan lumayan memanjakan mata dengan keindahan alam semenanjung Skandinavia. Dan saya sangat merasa bersalah karena sudah memarahi dan menyalahkan Pak Anthony tadi. Maaf ya Pak Anthony. Sekian dari saya. Oh iya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!